Oke teman-teman, kali ini kita update lagi ya. Jadi pembangunan rumah tinggal 2 lantai dengan konsep modern futuristik ya. Yang pada updatean kali ini sudah mulai nampak fasadnya. Sekali lagi saya jelasin bahwa di rumah ini tuh 2 muka. Jadi dari depan, dari sisi rumah ini menghadap ke arah etan gitu apa bahasa Indonesia nih? Timur. Timur. Rumah ini menghadap ke timur dan ada. Jadi rumah ini pas di pertigaan jalan, pas di persimpangan jalan. Langsung aja. Saya tak ngopi dulu. Kopi kapal api. Oke. Rumah ini berdiri di lahan 7 kali 13,5. Kemudian untuk area carport kita siapin di 5 meteran. Rumah ini memang kita lagi fokusin untuk rumahnya dulu, jadi nanti baru kita kerjakan bagian pagarnya. Lanjut. Di bagian fasad, jadi di bagian belakang carport kita aplikasikan granit 60 kali 120 teman-teman. Yang kita buat vertikal, jadi lebar 60, berdirinya 120. 2 lembar, jadi total lebarnya 120 kali 3 meteran. Rencananya untuk rumah ini nanti bisa jadi 2 mobil kecil-kecil gitu, untuk carportnya juga. Jadi ada taman, nanti kita buatin jalan setapak sebelum masuk ke teras. Oke, di teras ini ukuran 3 meter kali 2 teman-teman. Jadi nanti ini rencananya kita buat aplikasinya adalah plafon PVC masuk. Di bagian pintu ini kita nanti pakai pintu baja 120 dengan jendela aluminium di kanan kirinya. Ke ruang tamu. Di ruang tamu ini teman-teman ya, rumah ini memang di lantai satunya kita buat open space. Jadi di lantai satunya cuman ada 1 kamar utama untuk kamar orang tua yang nantinya juga ada kamar mandi dalamnya. Jadi di ruang tamu ini sebelum kita ke sana, kita bahas ruang tamu dulu. Di ruang tamu ini ya, jadi udah kita siapin juga stop kontak bakal backdrop TV-nya. Jadi rencananya sofa nanti di sini dengan backdrop TV. Kemudian karena konsepnya open ya, jadi di lantai 1 ruang tamu dengan ruang tengah atau ruang keluarga itu kita jadikan satu. Dengan lanjut spot terbaiknya juga nanti ada di sini. Jadi di sini lagi kita buat taman dalam. Jadi taman dalam, jadi sirkulasi udara bagus, pencahayaannya juga nanti atapnya kita pakai yang transparan dan kita sliding. Kita aplikasikan adalah nanti di sini adalah kamprot yang kita pakai juga adalah tali air. Jadi tali air ini teman-teman itu menggunakan list aluminium. Jadi lebih cepat, lebih simpel dan lebih rapi. Nantinya juga di sini ada 2 lampu tempel dinding. Oke, di bagian sisi taman seperti biasanya di sini ada bakal dapur teman-teman. Jadi dapurnya kita buat tinggi 80, backsplash-nya 60. Di area sini nanti ada, dari sini ya. Dari sini nanti ada kulkas, ada tempat galon, kemudian baru meja dapur. Di sini ada cuci. Kemudian di sini ada kompor. Seperti itu. Dan di area samping juga kita punya akses buat keluar. Jadi kita punya akses samping, barangkali nanti dari depan itu ada tamu, kita nggak perlu lewat depan tamu itu, jadi kita bisa lewat akses samping. Lanjut ke bagian, nah di bagian sini di bawah tangga
Dapat sininya tangga. Jadi di area sini kita punya kamar mandi untuk sharing. Jadi kamar mandi luar yang kita aplikasikan di bawah tangga. Jadi tangganya separuh. Jadi separuh, ya cuma separuh. Jadi memang benar-benar dimaksimalin tempatnya. Lanjut. Nah, di bagian sini nanti bisa kita tempatin kabinet buat gudang-gudang dan lain sebagainya. Lanjut ke kamar depan, kita belum ya, ketinggalan ya. Di kamar depan, sekali lagi di lantai satu ini cuma ada satu kamar utama dengan lebar 4 kali 3,5. Jadi 4 itu sudah keambil kamar mandi dalam. Dengan bukaan jendela ini besar dan jadi 120 kali 210 nanti jendelanya. Nah, ini juga beberapa granit sudah datang, yang ini bakal granit fasad teman-teman, 60 kali 120. Oh ya, di ruang tamu pun di ruang tamu, di kamar tidur utama teman-teman, itu kita harus punya kamar mandi dalam. Jadi ini juga manfaatin bagian bawah tangga. Coba liatin ke atas. Jadi teman-teman, rumah ini menghadap ke arah timur. Jadi di pagi hari itu benar-benar sehat, terang banget. Tapi teman-teman yang di sini, baik teman-teman yang ngerjakan ini, itu semua bilang adem rumahnya. Padahal atapnya kita pakai spandek, tapi tetap adem. Kenapa? Karena sirkulasi kita benar-benar sehat, kita buatin void ke atas. Jadi teman-teman tukang, kemudian laden, kuli yang ngerjain di sini tuh bilang adem rumahnya, padahal pakai spandek. Lanjut ke lantai 2, kita naik tangganya. Jadi tangga ini kita buat lebar trap itu 30 cm. Nanti kita buat agak miring. Jadi sebenarnya dia 228, cuma nanti pemasangan keramik ini itu agak miring. Jadi totalnya jadi 30 dengan ketinggian 19 cm. Naik. Di bagian sini bordesnya kita buat silang. Sudah kita siapin juga bakal lampu tangga. Jadi ada 3 lampu tangga. Ini sore hari teman-teman, jadi tapi terang banget. Kenapa terang? Ya karena ini kita punya teras samping yang segini gedenya. Ini pintu kaca nantinya, itu jendela kaca. Ini siang hari, jadi siang hari tanpa lampu, jadi hemat listrik. Sebelum ke depan ataupun ke belakang, saya ingin tunjukin balkon samping. Jadi kita punya balkon samping. Jadi nanti pintu slidingnya itu di sini, kita punya balkon samping kurang lebih di 1,5 meter. Gede balkon yang samping memang. Kita ke depan. Ini adalah ruang titik kumpul ngopi apa namanya di tengah. Dan ini void yang tadi saya sampaikan. Jadi voidnya itu menjulang sampai atas. Saya paling seneng kalau void itu teman-teman. Jadi di lantai 2 kita punya 2 kamar anak. Di kanan dan kiri yang kita tempatkan benar-benar di depan. Yang dan masing-masing kamar punya akses ke balkon depan. Tuh kan, di sini. Jadi kita punya balkon depan. Segede ini nanti, jadi ini gede kan, ini lebar ini. Ini nanti aplikasinya adalah pintu aluminium dan jendela aluminium. Jadi
sekitar 1,80 m kali 240 tinggi. Di bagian atas. Jadi overlapnya genteng nanti kita aplikasikan plafon PVC. Saya paling senang kalau plafon PVC itu malah buat mixing aja, jadi buat campuran, nggak monoton. Saya paling senang kalau bagian luar itu saya pakai plafon PVC motif kayu boleh, gitu. Tergantung selera sih. Seperti itu. Oke, kita ke belakang. Oh ya, sebelumnya salah satu rumah yang bikin manis juga adalah nanti, nah ini permainan bata silang. Jadi bata kita satu di sini dan ini penebalan lagi. Jadi kita mainkan bata silang. Jadi ini lebih tebal. Ini nanti kita aplikasikan granit lagi. Jadi granit hitam yang tadi di bawah saya tunjukin itu nanti kita pasang di sini. Oke, lanjut. Oh, Mas matu-matu, Mas. Kita lanjut ke belakang. Di sisi depan saya ini adalah kamar mandi untuk lantai 2. Jadi di lantai 2 itu kita juga siapin juga untuk area service area atau laundry room. Jadi di sebelah sini adalah kamar mandi dan di sebelah sini adalah service areanya. Jadi bisa buat cuci jemur. Masuk. Nah, ini tadi yang saya sampaikan taman dalamnya. Jadi nanti kita cukup pakai atap transparan. Termasuk ini juga, jadi nanti ini kita pakai atap transparan setengah, yang setengahnya kita pakai spandek atau alderon. Jadi kenapa nggak kita buat transparan semuanya, agar nanti yang alderonnya itu posisinya kita buat setengahnya buat nutupin area mesin cuci, biar mesin cuci nggak kepanasan, baru yang setengahnya nanti buat jemur. Oke teman-teman, baik teman-teman ya. Jadi sengaja saya update setelah kemarin lama nggak update pembangunan rumah ini, saya update lagi. Jadi nanti mungkin saya update lagi ketika sudah pemasangan plafon, karena jadwal kita dalam minggu depan plafon sudah bisa masuk. Setelah plafon selesai kita udah bisa mulai finishing dinding. Seperti itu. Nanti saya update lagi ketika plafonnya sudah selesai. Buat teman-teman yang mau bangun rumah, yang mau desain rumah, dan yang mau renovasi rumah, nanti bisa kontak kami. Saya cantumkan di deskripsi. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih.